Yo, alright guys, welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Sahabat Black Cuan, kenapa market ini anjlok? Kemudian ada berita likuidasi yang terjadi sekarang ini. Dan ada juga ya, berita yang nggak enak ini BlackRock jualan. Teman-teman, sebelum kita lanjut ke berita-beritanya, seperti apa senarionya, mari kita simak dulu ini harga Bitcoin, teman-teman. Terakhir kali kita post itu di 113.000 dan kali ini ketika merecord video sudah berada di 112.000. Ethereum guys, Ethereum berada di 4.000, masih bertahan di 4.200-an dolar. Sementara itu XRP sudah turun dari area 3 dolarnya ya sejak beberapa hari yang lalu, dan ada satu koin di sini OKB. OKB. OKB ini naik bahkan 30% ya sejak teman-temannya malah terjadi penurunan. Ada yang tahu informasi tentang si OKB ini? Coba tulis di kolom komentar. Teman-teman, kita bicara mengenai kenapa market kripto ini anjlok. Salah satunya adalah karena adanya potensi di bulan September ini yang ditunggu-tunggu akan terjadi cut rates ya, teman-teman. Dari Mr. Crypto di sini, Fed official says he does not see a case for rate cuts in September. This is bad. Guys, ini menakutkan dan banyak orang akhirnya jadi panik di sini. Teman-teman, bisa kita lihat di sini untuk probabilities yang sebelumnya di beberapa video kita ungkap ya di sini mengenai kemungkinan the Fed sini akan melakukan cut rates, tetapi kali ini teman-teman dari 90-an% dia turun ke 75%. 75% artinya confidence-nya mulai turun. Dan teman-teman, apabila kita lihat yang terbarunya lagi di sini dari Watcher Guru, odds-nya ini yang dari 75% tadi malah sudah turun September ini akan cut rate atau tidak, malah dia turun ke 57% di sini teman-teman dari Polymarket. Dan teman-teman, kayaknya Donald Trump ini udah makin jengkel ya di sini. Could somebody please inform Jerome too late Powell? Si Jerome Powell ini terlalu telat ini, dia lelet orangnya ini. Karena dia sudah melukai perasaan retail teman-teman. Yang dalam hal ini salah satu diungkapkan oleh Trump ini adalah mengenai housing industry di Amerika. Oleh karena itu ini coba kita lihat dari postingan ini, concernnya di dua kalimat terakhir ya. Every sign is pointing to a major rate cut. Too late is disaster. Too late ini mungkin julukan untuk si Jerome Powell, si lelet itu ya. Si lelet itu adalah bencana. Bisa juga kita lihat dengan sudut pandang yang berbeda di sini. Apakah mungkin dalam hal ini Trump mewarning kita bahwa ada semacam kontraksi yang akan terjadi ke depan ini, teman-teman? Bagaimana menurut kalian melihat berita-berita ini? Dan masih berkaitan dengan postingan ini, Trump ini lagi-lagi kan dia nyerang ini ke Jerome Powell di sini. Udahlah, turunkan aja suku bunganya biar ekonomi ini maju gitu kan. Dan ke depan ini juga dia sudah mulai berencana ini teman-teman untuk menggantikan orang-orang di dalam The Fed itu sendiri untuk digantikan dengan orang-orangnya dia atau sekutunya dia, supaya mereka yang berada di The Fed tersebut agar secara politik ataupun kebijakan itu bisa lancar. Kalau kita lihat selama ini The Fed-nya malah terkesan itu melawan kepada Trump. Dan sebenarnya itu wajar juga teman-teman ya kalau kita berpikir, karena The Fed ini kan lembaga yang independen gitu kan. Jadi kalau misalnya didominasi oleh sekutunya Trump juga jadi tidak independen The Fed-nya. Dan update terbarunya juga dari The Fed di sini, selain dari penurunan kepercayaan ya mengenai potensi rate cut di September itu, Presiden The Fed dari Cleveland di sini, Hammack ya, Beth Hammack ini melihat bahwa ini kemungkinan besar tidak ada cut rates. Dan ini dipertimbangkan juga dari data-data yang sekarang ini ada dipegang oleh mereka, atau mereka memperkirakan dengan inflasi yang sekarang ini masih belum bisa ditangani, yang meskipun Trump ini kekeh sekali dia katakan no inflasi sekarang, tapi The Fed masih melihat inflasi di atas 2%.
Apabila mereka melakukan pemotongan suku bunga, kemudian melakukan quantitative easing di sana, justru akan melemahkan si dolarnya itu sendiri. Jadi kalau saya melihat ya gejala berita yang kita bicarakan kali ini kurang lebih ya sama dengan apa yang kita jelaskan di beberapa video kita sebelumnya, baik yang ini ataupun yang terbaru ini, yang sebelum ini maksud saya. Bulan September itu kita kan melihat analis-analis itu memperkirakan ya bahwa terjadi konsolidasi pada harga Bitcoin ataupun kripto sebelum terjadi bounce ya di sana di bulan Oktober ataupun November nanti. Itu teman-teman, itu skenarionya, dan kita sudah jelaskan. Apabila kalian ingin melihatnya bisa nonton ke video yang ini ataupun yang ini teman-teman. Dan kita lanjutkan sekarang ini. Untuk keadaan pasar ya teman-teman, di sini juga ada tekanan jual yang cukup membuat kita ini kayak panik gitu ya teman-teman ya, karena ada BlackRock ini dari data Lucon Chains. BlackRock is selling ETH and BTC, yang dalam hal ini mereka sedang memindahkan ya, mendeposit 1.885 di sini. Untuk BTC-nya itu 59.600. Dan Ethereum itu sebesar 254 juta US dollar ya ke Coinbase Prime teman-teman 4 jam yang lalu. Dari gejalanya memang ini aksi untuk membayarkan ya, atau orang-orang yang menarik ETF-nya mereka dari BlackRock menarik keuntungan sebagian. Jadi ini kayak TP-TP lah seperti itu, orang-orang yang membeli ETF-nya mereka di sana baik Ethereum ataupun BTC. Teman-teman, ini short term pains yang kemungkinan besar kita akan lihat ke depan ini, karena akan berdampak juga ketika berita ini akan mulai boom besok pagi atau 2 hari yang akan datang lagi nanti ini. Itu menyebabkan retail pada panik teman-teman. Akan tetapi sahabat Black Cuan, apabila kita melihat long liquidation dominance juga di sini terjadi kenaikan untuk likuidasi orang-orang yang pasang long di sini teman-teman, yang biasanya setelah ini puas ini mereka melakukan likuidasi terhadap orang-orang long ini, itu tentunya akan diikuti nanti oleh bounce yang keras teman-teman, yang bisa kita lihat dari riwayat-riwayat yang terjadi sebelumnya. Ini yang warna merah ini adalah short liquidation-nya teman-teman di sini. Jadi ketika long liquidation ini mencapai kepuasan ya bagi para paus ini, dia memainkan betul permainan ini, retail itu diombang-ambing, diacak segala macam. Setelah itu akan muncul yang namanya itu short liquidation selanjutnya, yang justru akan membawa Bitcoin ini terjadi kenaikan. Karena ini kita lihat over confidence ya, orang-orang yang pasang long ke Bitcoin ini disebabkan oleh berita-berita yang super positif beberapa waktu belakangan ini. Dan seperti yang sebelumnya saya katakan bahwa memang skenarionya itu adalah kemungkinan teman-teman terjadi short squeeze, kemudian konsolidasi di bulan September. Di situ kita dikasih dip di sana sebelum akhirnya terjadi kenaikan. Karena BlackRock ini kan tidak menjual semua teman-teman, dia hanya menjual berapa persen lah dari total kepemilikannya mereka di sini. Ini kan orang-orang yang take profit ya. Lagi-lagi saya ngomong seperti itu, saya ulangi lagi. Dan untuk penutup berita kita di sini, saya ingin memberi kayak ini semangat lah buat kita ya teman-teman, meskipun kita lihat ke depan ini dengan skenario yang tidak menyenangkan. Ini ada satu berita di sini teman-teman yang cukup membuat hati saya hangat ya di sini. Ada JP Morgan yang menyatakan bahwa Ethereum ini akan menuju ke meteoric growth ya di sini teman-teman. Alasannya adalah stablecoin. Guys, kita mesti tahu ya di sini mengenai perbedaan antara Ethereum dengan aset-aset sebelumnya yang pernah rontok, tumbang segala macam sampai nol jadi debu, yaitu Terra Luna pada saat 2021. Lalu orang-orang menyimpan ketakutan ya, apakah Ethereum ini akan menjadi semacam Terra Luna atau malah dia ini ditinggalkan begitu saja karena selama ini dia tertekan terus secara harga. Sahabat Black Cuan, kenapa dia bullish di sini si JP Morgan di sini? Bank ini kan ya kurang lebih stablecoin yang mereka senang ya, mereka kontrol ya teman-teman, karena memang di situ misi ataupun di situ permainannya mereka. Alasannya adalah stablecoin ini akan lebih banyak dipergunakan di dalam jaringannya si Ethereum. Karena udah terpercaya nih si Ethereum bagi mereka. Kita kasih contoh saja, Visa ataupun Mastercard ini kan sudah mulai nih
berbicara kepada JP Morgan ataupun bank-bank lainnya untuk partnering up ya dengan crypto related companies untuk meningkatkan jumlah merchants yang menerima stablecoin. Yang dalam hal ini Ethereum akan mendapatkan manfaat yang sangat besar daripada si stablecoin di sini, teman-teman. Itulah kenapa JP Morgan ini justru bullishnya ke Ethereum. Jadi teman-teman sampai bulan 9 ataupun akhir bulan ini mungkin kita akan dibikin nangis-nangis darah, sedih-sedih lah seperti itu teman-teman. Akan tetapi dalam long terms ini kita melihat ada potensi yang besar terjadi di Ethereum. Dan kenapa saya yakin dengan Ethereum dalam hal ini adalah ketika BTC-nya istirahat dulu dari kenaikannya, Ethereum ini ambil alih. Dan setelah itu sahabat Black Cuan, beberapa bulan setelah si BTC-nya istirahat, Ethereum-nya mungkin istirahat juga nanti, barulah altcoins ini akan outperform pergerakan dari si Bitcoin ataupun si Ethereum nanti. Jadi kayak bagi-bagi giliran. Itu skenario-nya teman-teman yang saya pikirkan di sini. Dan harap diingat ya, bahwa ini bukan financial advice teman-teman. Saya tidak sedang mengajari kalian ataupun menuntun kalian untuk sangkut-sangkut di sini. Harap kalian untuk tetap melakukan riset kalian secara mandiri. Dan bagian terakhir di sini saya ingin memperlihatkan kepada kalian chart Bitcoin yang 1 minggu yang memperlihatkan kepada kita ini pergerakan yang masih dalam uptrend teman-teman. Dengan support ini berada di 110. Kita berharap dia tidak tembus ya 110-nya. Dan ada sedikit concern di sini untuk stokastik RSI-nya. Di sini ada terjadi penurunan. Inilah yang saya bayangkan kalau misalnya nanti ada 4 candle di sini di bulan September. Stokastiknya akhirnya bottom out di sini, kemudian dia terjadi bounce. Begitu juga dengan RSI-nya di sini teman-teman. Apabila dia terjadi pembalikan menembus ke resisten di sini, maka kita akan bisa melihat confidence di harga Bitcoin juga terjadi kenaikan untuk ke depan ini. Dalam bulan-bulan ke depan ini teman-teman, saya tidak bicara 1-2 hari ke depan ya. Karena kalau kita lihat dari analisa Crypto Crew di sini, ketika ini terjadi pembalikan untuk stokastik RSI-nya ataupun RSI di sini, dan dia mantul di area 112 ini teman-teman, atau 110 nantinya ini, kita akan bisa lihat shock rally incoming guys. Shock rally incoming. Teman-teman, sekian video kita kali ini. Let's be strong. Apabila kalian suka dengan konten Black Cuan, berikan like di video kita kali ini ataupun mensubscribe ke channel ini. In the meantime guys, let's enjoy the ride guys. Salam Black Cuan. Peace my friend.